K-people suka sama drama Korea? Atau K-pop musiknya? Atau makanannya? Nah, kalau suka semua itu, cocok banget nih buat datang dan cobain Goramyun. Restoran Korea satu ini menyajikan full experience makan mie ala Korea aka ramyun. Hai people, kita kembali lagi ya di program Ini Usahaku. Nah, kali ini saya sudah di tempat makan yang namanya itu Goramyun. Korea banget kan? Makanya narasumber kita hari ini pun juga langsung dari Korea. Di samping saya udah ada Mas Seung Ki. Aduh, tapi sayangnya dia nggak bisa diajak ngomong sih ya. Jadi dia biar tetap di sini, biar ada ganteng-gantengnya gitu kan sebelah saya. Tapi sebelah saya yang di sini ada yang ganteng juga ini ya. Beliau ini adalah owner dari Goramyun, Pak Stanley, co-founder dari Goramyun, betul ya Bapak? Apa kabar Bapak hari ini? Baik Mbak Ani. Sehat ya? Sehat-sehat. Ini seneng banget loh hari ini kita bisa ketemu untuk ngobrolin soal the one and only restoran ramyun di kota Semarang loh ya. Benar ya Pak, ini baru pertama di kota Semarang? Baru pertama, mungkin di Indonesia juga baru pertama ya. Wow, berarti kalau di Indonesia baru pertama nanti nggak cuma di Semarang aja dong, bakal di kota-kota lain juga? Ya harus seperti itu nantinya. Kita doakan semoga. Makanya kita namanya Goramyun. Ya. Oke, semangatnya itu loh ada di dalam Goramyun, dari namanya aja udah semangat gitu ya Pak. Nah, Pak Stanley itu sebenarnya sebelum memiliki atau membangun Goramyun ini kan kelihatannya masih baru ya, tahun berapa Pak? Kalau Goramyun ini dari bulan Desember ya. 2001. Goramyun? Iya, 2020. 2020, oke. Tahun. Desember 2020. Karena itu masih cukup muda begitu ya. Nah, tapi sebelumnya untuk backgroundnya dari Pak Stanley sendiri dari bidang apa Pak? Kalau kuliner itu emang hobi ya dari dulu ya. Jadi dari kecil itu kalau lapar ya masak sendiri sih, nggak beli makanan gitu. Wow, jadi emang rajin ya? Iya, dari muda emang suka masak. Jadi memang salah satu passionnya yaitu ya buka restoran ya. Oke, masaknya masak apa nih? Kalau hobi hampir semua makanan saya suka, saya cobain semua. Tapi harus enak ya. Yang penting enak. Yang bisa masaknya masak apa? Chinese food, Korean food? Kalau masaknya sebenarnya dari dulu awal-awal Chinese food, terus mendalami Western juga, terus kemudian Asia juga saya suka, dari masakan Indonesia, dari masakan Jepang, masakan Korea, semua emang suka sih. Oke, jadi sebenarnya masak dan makan ya pastinya pasti, adalah bagian dari hobi. Itu udah jadi basic terlebih dahulu ya. Kemudian kalau untuk secara profesionalnya sebagai apa Bapak? Kalau profesional apa nih maksudnya? Profesional, background profesionalnya apakah dari memang sudah di bidang food and beverage atau sebelumnya dari bidang yang lain? Oh, kalau sebelumnya sebenarnya saya ini di bidang properti ya sebenarnya. Ya, karena bidang properti, terus kemudian saya juga ada bisnis sekolah musik juga. Ya, jadi apa namanya, prinsipnya bisnis dan prinsip manajemennya itu ya kita coba terapin di bisnis restoran juga. Oke, jadi ternyata memang sudah berjiwa bisnis gitu ya. Tapi untuk kemudian mengelola sekolah musik dan juga kemudian beralih ke makanan, perbedaannya gimana Pak? Lebih sulit mana? Menantang mana? Semua ada tantangannya semua ya kalau bisnis ya. Tapi emang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghandle orang aja ya. Karena berbisnis itu kan dengan orang ya sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa menghandle customer kita, bagaimana kita bisa mengerti employee kita. Ya kan? Kemudian kalau cabang bisnisnya ini kan duluan mana sama sekolah musiknya? Awal-awal properti dulu, kemudian sekolah musik, baru kemudian di restoran. Cukup beragam ya. Ini memang betul. Ingin mencoba berbagai macam bidang atau gimana Pak? Semuanya hobi semua sebenarnya. Oh iya. Wow, hobinya sangat menghasilkan ya Pak. Oke, dan kemudian dari skill manajemen dasar yang menjadi bekal utama begitu ya sebagai seorang pengusaha. Lalu Goramyun ini kan sepertinya dulu
lokasinya tuh menjadi warung Penang, betul ya? Iya, Masih dalam satu kepemilikan Pak Stanley juga waktu itu? Masih, kita jadi emang apa namanya, kita di sini kerjasama sama partner-partner saya. Semuanya bagi-bagi tugas, semua memiliki apa namanya keunggulan masing-masing ya, dan keunikan masing-masing. Oke. Dan dulu tuh saya sering loh ya meeting makan siang bareng sama teman-teman di warung Penang ini. Tapi kemudian kenapa Pak kok tiba-tiba sempat tutup ya waktu itu, lalu kemudian berubah menjadi Goramyeon? Ceritanya gimana itu Pak? Nah, kalau itu ceritanya lumayan ya. Jadi karena kita lihat dari warung Penang diri itu kan waktu itu marketnya family based market yang apa namanya pada waktu COVID itu awal-awal terutama itu market yang paling terkena karena orang tua dan anak-anak kecil itu hampir nggak pernah keluar. Dan apa itu yang market utama kita yang dulu datang ke warung Penang itu orang-orang dengan market seperti itu. Jadi setelah beberapa bulan kita coba tahan, kita coba amati, ya kita harus tutup di waktu itu sih, karena tidak mungkin apa namanya merugi terus gitu. Dan kita prediksi COVID ini kayaknya bakal lama. Dan memang benar sih bakal lama sih gitu. Jadi waktu itu kita tutup, tapi memang kita tidak ada rencana untuk tutup selamanya. Jadi memang kita waktu tutup itu kita mencoba menggali-gali ide apa yang cocok dengan market sini dan trending juga, tapi juga harus ada jiwanya, jadi harus benar-benar enak nih gitu. Jadi nggak cuma asal-asal buka gitu ya, tapi kita emang mencoba research yang beneran serius gitu. Oke, jadi melihat apa yang memang sedang trending sekarang, tapi kemudian didalami lewat riset tadi itu, ya, gitu. Betul. Tapi kalau misalnya warung Penang ini kan sebelumnya kelihatannya masakan cita rasa luar juga ya, Malaysia. Iya betul. Untuk Chinese food seperti itu juga ada ya. Lalu kemudian beralih ke makanan Korea. Ini untuk progres perubahannya ini cukup besar ya berarti. Juga Pak? Lumayan sulit karena beberapa teknik memasak, beberapa alat juga kita harus adjust ya, untuk sesuai dengan apa namanya kulturnya segala udah beda. Kalau dari kultur Chinese food ke kultur Korea ke kultur Jepang itu semua beda semua. Disiplinnya juga beda gitu. Jadi waktu pertama kali kita buat ramyeon ini, ide ramyeon ini, itu paling susah kan kita buat bakminya sebenarnya ya. Karena bakminya kan nggak bakmi biasa ini. Bakmi ramyeon itu sama mie ayam Jawa beda, sama ramen Jepang juga beda caranya. Jadi tiap adonan ramen itu dia punya khas masing-masing. Nah ini yang harus kita riset terus waktu itu, supaya teksturnya, kekenyalannya segala semua pas. Risetnya sampai ke Korea juga Pak? Oh. Jangan-jangan Korea malah mau ketemu sama BTS ya? Oh iya. Nah, bukan, kalau saya ketemu Blackpink nanti. Blackpink, iya. Bener ya. Nah, tapi kemudian dari naik turunnya bisnis tadi ya, kalau untuk sekarang sendiri Pak Stanley gimana melihat bisnis food and beverage di Indonesia, di kota Semarang terutama di masa pandemi ya? Karena sepertinya ya walaupun kemarin sudah sempat istilahnya di bawah begitu ya, sudah sempat down-downnya untuk usaha makanannya, tapi kemudian balik lagi dan tetap masih sama food and beverage. Berarti masih menguntungkan? Kalau F&B itu sebenarnya nggak pernah mati sih sebenarnya bisnis ini sih ya. Jadi kalau mungkin kalau boleh kasih pesan buat teman-teman yang di bisnis F&B itu sebenarnya kita harus cari celah aja, karena market itu pasti ada. Orang pasti butuh makan gitu. Jadi cuman kebiasaannya aja yang beda, cara belinya, cara pesennya itu berubah karena pandemi ini banyak yang berubah. Jadi bagaimana kita menyiasati supaya
bisnis kita ini cocok dengan market yang berubah sekarang ini. Oke, berarti kita harus mencari, memahami pola baru yang ada di masyarakat begitu ya, benar. karena bisnis F&B pasti tidak akan pernah mati. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin soal bisnis food and beverage, terutama mengenai Go Ramyun ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Kita balik lagi di Ini Usahaku dalam episode Go Ramyun. Tadi kita udah bahas ya terakhir itu sama Pak Steny bahwa food and beverage bisnisnya tidak akan pernah mati, dan tinggal bagaimana kita nih harus cerdik-cerdiknya mencari peluang, kemudian melihat celahnya bagaimana pola yang sekarang ada di masyarakat begitu ya, terutama pola dalam konsumsi ya Pak. Apalagi sekarang ini kan memang sudah beberapa tahun belakangan Indonesia itu memang lagi gempar-gemparnya sama yang namanya Korean culture begitu ya. Tidak hanya anak muda ini suka sama musiknya, dramanya, tapi makanannya ini, wah kita kalau misalnya udah nonton drama Korea langsung awalnya pengen makan itu gitu. Dan sekarang nggak usah jauh-jauh, nggak usah pesan online karena di Semarang ada Go Ramyun. Nah, tapi kemudian akhirnya memutuskan untuk oke, kita bikin restoran Korea dengan makanannya ramyun, terus ada perintilan segala macam, kita lihat ada menghadirkan Mas Sun Joong Ki juga di sini ya. Gimana Pak ceritanya kemudian memutuskan untuk itu semua? Jadi setelah setelah kita putusin, oke, kita mungkin akan ke Korea tuh. Ke arahnya Korea ya. Kita akan ke arah bakmi Korea gitu ya. Tapi kan tidak semudah itu ya, karena makanya kenapa kok butuh waktu lama dari tutupnya warung Penang kita beralih ke Go Ramyun itu mungkin sekitar 8 bulan ya kita tutup ya. 8 bulan itu kita riset gitu loh, bagaimana kita membuat bakmi yang betul. Jadi kita nggak mau salah-salah juga. Kita nggak mau jual sesuatu yang karena Korea kita jual Korea lah, tapi enggak, kita memang pengen membuat sesuatu yang benar gitu loh. Jadi orang memang kesini mau makan ramen Korea ya harus kita sajikan ramen Korea yang benar. Oke, berarti kalau bisa dibilang di sini ramyunnya itu otentik. Kalau bilang otentik mungkin kita lebih ke fusion juga ya, ada fusionnya juga, karena kita juga sesuaiin dengan lidah orang Indonesia. Oke. Ya, karena kalau mungkin kalau jujur aja, kalau lidahnya orang Korea itu asam sekali. Iya. Jadi kalau untuk orang kita malah mungkin nggak cocok mungkin. Oke, jadi ini ramyun yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia ya. Iya, betul. Jadi mungkin lebih masuk buat kita. Ya. Oke. Nah, tapi kalau setelah dari riset tersebut dan kemudian berjalan selama beberapa bulan sampai sekarang ini, gimana Pak progresnya dengan Go Ramyun? Apakah ternyata memang seperti yang dibayangkan, ternyata dengan mengusung tema Korea ini sangat diminati masyarakat atau gimana? Cukup bagus sih sekarang sih animonya sih ya. Orang banyak juga customer yang memang tidak hanya mencoba-coba, tapi memang mereka cocok dengan masakannya gitu. Jadi banyak orang yang saya lihat customer saya itu tiap seminggu 2 minggu dia udah makan, dia balik lagi ke sini makan lagi gitu. Berarti kan cocok dia, nggak cuman coba-coba aja. Repeat ordernya dapat gitu ya Pak. Betul. Okay. Tapi sebenarnya orang itu kebanyakan datang ke sini tertarik karena apanya sih Pak? Karena mau cobain makanannya, karena suasananya yang Korea, atau karena di sini selalu full Korean music? Oke. Mungkin semuanya ya. Karena kalau sesuatu
pertama F&B, ya, experience makan itu harus holistik. Jadi kita harus lihat semuanya, tentu dari pertama makanannya dulu. Habis makanannya kita harus utensilnya juga, semua mangkok, sendok, garpu, terus kita perhatikan semua. Kemudian ambience-nya, musiknya, suasananya itu kita harus perhatikan semua. Jadi emang orang di sini selain makanannya juga harus enak, harus cocok, ambience-nya juga harus cocok juga sih. Itu prinsipnya harus kalau F&B. Bener sih, kita jadi kalau ketika makan di sini tuh dapatnya full experience begitu ya. Ya. Seperti itu. Korean food experience gitu lah. Dan kemudian ketika peralihan tadi dari warung Penang kemudian ke Goramin, tentu saja ini nggak sedikit ya Pak kalau misalnya ngomongin biaya ya. Ya. Nah terus dari biaya yang tentu saja ini membutuhkan keberanian untuk mengeluarkannya ya. Dan sampai sekarang sudah mulai berjalan, terus seperti apa sih omset dan modalnya itu tadi? Kalau ngomong modal, saya mungkin nggak akan ngomong nominal ya, tapi ya cukup lumayan lah, karena kalau restoran itu namanya berubah ya harus berubah total, apalagi kita memang mau membuat orang di sini memang experience Korean wave di sini, jadi memang harus merasakan semuanya Korea di sini, nggak boleh ada, walaupun kita dulu ada warung Penang, itu nggak boleh ada sama sekali gitu, harus kita hilangkan. Total gitu ya? Iya, gitu. Oke, nah kemudian kalau dibandingin dulu waktu warung Penang dan sekarang Goramin, antara modal dan omsetnya tinggi mana nih? Oh. Kalau tingginya bagus ini, kalau sekarang ya. Jadi ternyata sempat di bawah itu kemudian melakukan perubahan, ternyata malah jauh ke arah yang lebih baik, begitu ya Pak? Iya betul. Oke, tapi jadi salah satu hal yang sangat diperlukan oleh pengusaha yaitu keberanian ya Pak. Ya. Nah itu ketika warung Penang sudah mulai redup begitu, sempat ada kepikiran nggak Pak kayak ya udah berhenti aja untuk di makanan, mungkin cari yang lain, barangkali alat kesehatan atau apa, kan pandemi seperti itu yang lagi ramai ya, atau tetap ini nanti pasti akan bisa bangkit lagi gitu? Waktu itu dari semenjak saya putusin saya akan tutup, itu saya tidak pernah sekalipun saya akan meninggalkan F&B. Soalnya ya ini bisnis pasti ada peluangnya. Cuman waktu itu kita belum kepikiran mau buka Goramin, belum. Cuman waktu itu kita masih mikir apa yang kira-kira cocok dengan market kita. Jadi keyakinannya masih tetap dipegang gitu harus, ya? Kalau bisnis harus gitu. Oke, Goramin itu buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak, dan hari apa operasionalnya? Kita dari jam 10:30 sampai jam 9:30 malam. Everyday kita buka. Wow, everyday ya. Hari libur, tanggal merah? Tetap buka. Tetap buka? Iya. Luar biasa. Kemudian kalau untuk karyawannya sendiri sekarang udah berapa Pak? Kalau karyawan kita sekitar, persisnya saya lupa ya. Mungkin tapi di bawah 20 sih. Oke. Baiklah. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat ini kan cukup luas ya di sini, fasilitasnya apa saja sih Pak? Kita selain ada tempat makan ini, kita ada juga musola, kita juga ada tempat meeting yang bisa untuk kapasitas 60 orang juga. Oh, jadi ternyata di lantai 2? Di lantai 2. Oke, jadi bisa loh kalau misalnya mau buat acara di sini ya. Bisa. Kemudian parkirnya juga luas ya Pak? Parkirnya kita luas ya. Oke, dan nggak kena hujan. Harus. Terus, selain itu kalau untuk masalah harga di Goramin sendiri, range-nya berapa sampai berapa sih? Kalau kita dari 19.000 sebenarnya. Iya. 19.000, paling mahal kita tetap di bawah 40.000. Oke. Dan yang disediakan menunya apa saja? Maksudnya ada side dish, ada main menu? Kita semuanya dari dari main dish, dari appetizer, dari dessert, dari minuman. Iya. Terus tapi kita memang harganya matok untuk semua orang bisa makan di sini gitu. Nah, itu yang penting ya, karena sepertinya semua orang itu juga pengen cobain Korean Wave yang ada di sini ya. Baik, kita nanti nggak cuma akan nanya harganya aja, kita akan langsung lihat seperti apa sih makanan yang ada di Goramin ini dan juga cobain langsung. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong. Kita masih di Ini Usahaku episode Goramyun, dan seperti yang tadi sudah dijanjikan, ini dia ada beberapa menu dari Goramyun yang sudah dihidangkan di sini. Ini ada menu apa saja, Pak? Yang ini adalah spicy ramyeon. Jadi ini apa namanya, kuahnya kita ini khas Korea. Bakminya juga khas Korea. Bakminya tebel-tebel. Nah, kalau kemudian ini nasi rice bulgogi rice. Rice bulgogi. Rice bulgogi ya. Oke. Nah, sebenarnya saya juga penasaran bedanya ramen Jepang sama ramyun Korea itu apa sih, Pak? Pertama dari bakminya dulu ya. Kalau ramen Jepang itu lebih kecil diameternya. Kalau ramen Korea lebih besar diameternya. Kemudian juga agak sedikit keriting kalau apa namanya ramyeon Korea. Oke. Dan kalau di Goramyun sendiri ada pilihan menu apa aja nih ramennya? Maksudnya ini kan ada yang spicy. Ya. Terus ada apa lagi? Ramennya sebenarnya kita punya banyak. Dari kuah spicy. Kalau yang nggak suka pedas kita juga ada ramyeon bulgogi. Ramyeon bulgogi. Ya. Oke. Jadi rasanya bulgogi. Ya, pakai bulgogi beef ramennya. Pakai bulgogi beef. Iya. Oke. Terus kemudian pilihannya juga ini chicken ya? Ini ayam ya. Ada juga yang lain? Ada seafood, ada juga vegetarian. Wah, ada vegetarian? Iya. Berarti ini diciptakan khusus untuk teman-teman orang-orang vegetarian. Iya. Wah, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya Anda seorang vegan bisa langsung datang ke sini untuk cobain ramyun vegan ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk rice, ini apa tadi namanya? Bulgogi rice. Bulgogi rice. Bulgogi rice-nya juga selain bulgogi ada rasa apa lagi? Ini kita ada gochujang chicken rice, ada bulgogi chicken rice juga, ya. Kemudian ada bibimbap juga. Wow, jadi kalau penyuka apa drakor pasti suka bibimbap juga. Betul. Karena itu pasti sering banget muncul gitu ya. Yeah. Jadi bikin kita tuh pengen makan. Nah, kalau dari beragam makanan tadi, yang biasanya itu paling best seller di sini apa? Yang wajib coba ya pasti ini. Ini ya, spicy ramyeon. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian kalau minumannya ada apa aja? Kalau minumannya macam-macam, kita ada apa? Yang pasti kalau kesini harus minum susunya khas Korea. Apa itu? Iya, menunya di sini. Saya ambil aja enggak? Oh iya, boleh. Oke. Nah, oh, ini macam-macam. minuman yang wajibnya itu ya. Iya, ini susu apa sih, Pak? Ini susu tapi rasanya kita infuse dengan buah-buahan, coklat gitu. Oke. Di sensasinya beda ini. Ini juga mengadaptasi dari Korea. Iya, betul. Wow, unik ya. Banana milk. Ini bacanya apa ya, Pak? Bacanya banana milk, Mbak. Sama ternyata ya. Terus habis itu selain ada susunya yang istimewa ini, kemudian
yang nggak kalah istimewa itu kalau misalnya dari Korea adalah jajanannya ya. Di sini ada apa aja sih Pak? Kita ada odeng, tteokbokki, ya, kita juga yang baru ini ada gimbap, ya, sushi khas Korea. Itu saya belum pernah coba tuh yang itu ya. Nanti kalau misalnya buat people yang misalnya penasaran kayak gimana sih rasanya odeng, kemudian ada gimbap, terus tadi apalagi Pak? Tteokbokki. Tteokbokki, wah ini juga nih salah satu yang favorit banget kelihatannya ya. Bestseller juga di sini Pak. Bestseller juga. Itu boleh langsung ke Goramyeon ya. Dan kalau tadi kan disebutin ada dessert juga. Ya, Kira-kira dessertnya itu akan selalu berkembang, berubah menu-menunya, mengikuti apa yang lagi tren sekarang atau gimana Pak? Ya, kalau dessertnya kita memang apa namanya, ya kita selalu ngikutin tren ya. Kita sedang tapi kita akan nanti bulan depan ini sebenarnya. Jadi kita nggak boleh ngomong ini. Jadi iya. kita dapat bocorannya bahwa bulan depan akan ada dessert baru ya, yang ada di Goramyeon sini. Jadi untuk itu jangan lupa dicatat bulan depan mampir ke sini untuk lihat ada apa sih menu barunya ya. Baik kalau gitu sekarang saya cobain ya Pak ya, untuk spicy ramyeonnya. Wow, bener banget nih. Ini dari sumpitnya aja, kemudian sendoknya ini Korea banget ya. Sudah berasa Korea ya. Sudah berasa di Korea. Ditemenin ujung lagi ya. Jadi tambah semangat makannya ya Pak. Kita akan coba ya seberapa pedes sih. Ini ada, kita bisa request nggak mau tingkat pedasnya seberapa gitu? Sebenarnya nggak bisa, sebenarnya itu standar sih kita. Oke, udah standarnya. Pedasnya masih masuk kok, masih sopan, aman gitu ya. nggak yang bikin kaget, nggak yang bikin di tenggorokan itu rasanya kayak gimana ya, bahasa Inggrisnya itu nyegrak ya Pak. Ini dan rasa asamnya dapat, tapi nggak terlalu asam karena ada rasa manisnya juga. Apa ini karena disesuaikan itu tadi ya? Ini ada penyesuaiannya juga. Oke, dan ini untuk ayamnya ya. Kita cobain ayamnya. Ayamnya lembut banget. Dan bakminya sekarang. Yang utama dong, bakminya. Kalau bakminya ini berarti ada resep khusus dari sini ya, produksi sendiri? Iya, kita produksi kan komposisinya harus beda soalnya. Lembut, kenyal, terus rasanya tuh menyatu banget ya Pak, maksudnya karena bumbunya ini kan cukup kental kalau Korea ya, jadi di mie itu pun juga nempel rasanya ya, nggak terasa tawar gitu mie-nya, bener-bener rasa Korea banget. Ini tentu saja satu porsi segini menurut saya sih, kalau saya udah langsung kenyang sih Pak, cukup banget ini ya. Ini yang 19.000 ini seperti ini. Oh, ada berapa ukuran? Kita ada 2 ukuran, ada ini reguler, ada lagi yang jumbo. Kalau jumbo itu 2 kalinya ini. Wow, jadi buat yang mungkin porsi makannya melebihi saya, bisa pesannya ukuran jumbo ya. Ini ukuran jumbo itu tersedia untuk seluruh menu? Bakmi aja khususnya bakmi kita kasih 2 ukuran. Oke, baiklah. Dan tentu saja kan kalau misalnya ngomongin makanan itu, Korea juga kaya akan berbagai macam makanan ya. Nanti kira-kira akan ada menu-menu baru lagi nggak untuk main menunya yang akan dihadirkan di Goramyeon? Akan ditambah lagi atau gimana? Pasti akan ada terus sih, karena kita as we speak ini kita juga terus riset menu-menu baru juga. Jadi nggak berhenti waktu di awal aja mau buka ya untuk risetnya ya Pak? Iya. Wah, luar biasa nih. Nah, Pak Stanley boleh dong kasih tips untuk people yang ada di rumah barangkali yang sedang ingin membuka usaha atau barangkali sekarang sedang menjalankan usaha, terutama Korean restoran. Nah, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan? Sebenarnya in general bisnis F&B ini yang pasti harus, kalau bisnis harus dikerjakan dengan hati ya. Jadi harus harus detail kalau F&B ini. Karena kesalahan sedikit bisa fatal gitu kan. Jadi kayak pertama yang kita harus perhatikan dari higienisnya misalnya. Semua barang harus tersimpan dengan baik. Jangan sampai
terinfeksi dengan udara luar. Gitu. Makanya apalagi dia menggunakan plastik seperti ini ya Pak. Apalagi sekarang COVID harus diperhatikan adalah seperti itu juga. Kesehatan, kebersihan harus diperhatikan. Kesegarannya bahan-bahan semua seperti itu. Selain itu juga kemasan, kemudian rasa juga harus diperhatikan juga pasti. Tampilannya ini juga ya. Dan ini bisa dipesan secara online sekarang? Bisa, kita ada di Grab, di GoFood ada semua. Oke, jadi nggak susah ya kalau misalnya mau makan goramyeon nggak bisa ke sini, bisa pesan secara online. Lokasinya ada di jalan apa Pak lengkapnya? Singosari 71. Singosari 71. Untuk sosial medianya? Goramyeon. Oke, tinggal di add aja ya, Goramyeon. Cek di situ semuanya sudah ada menu-menunya. Terus tempatnya kayak gimana, jadi sebelum datang ke sini sudah tahu kira-kira gimana sih ambience yang ada di sana, dan people tentu saja harus datang ke sini secara langsung untuk nyobain semuanya dan membuktikan rasanya ya. Terima kasih Pak Stanley yang sudah mau untuk ngobrol banyak sama kita hari ini. Terima kasih udah datang. Dan semoga ini restoran Goramyeonnya semakin sukses, menunya makin banyak, jadi kita makin banyak tahu tentang makanan Korea dari Goramyeon ya. Thank you. Oke, dan tentu saja buat people jangan lupa untuk selalu saksikan Ini Usahaku yang tayang setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Dan buat yang pengen kita liput bisa langsung DM aja di Instagram @semarangpemkot. Sampai jumpa lagi. Dadah!